Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa huda amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Langsung saja, ini pengajian kitab enggak kayak orang mau di podium yang terhormat hormat semua lah udah. Kelamaan waktunya eman-eman. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Halaman 5 wasaniha iqamus shalah. Ini mulai nih iqamus shalah. Halaman 5 ujung bawah wasaniha, ini wasaniha iqamus shalah ya. Arkanul Islam. Ya, udah ketemu nomor 5 bawah nih, ujung nih. Bawah 4 dari bawah. 4 dari bawah pas ujung. Posisi sebelah kiri. Baru ini bahas sholat ya. Udah ketemu udah. Wasaniha, adapun yang kedua dari rukun Islam. Ini mulai nih. Iqamus sholati, itu mendirikan sholat. Nah, wahya, adapun sholat afdhalul ibadati, itu lebih utama-utamanya ibadah al-badaniyati, yang tergolong bangsa fisik. Al-dhahirati, yang tampak. Jadi ibadah sholat itu ibadah yang paling unggul di antara ibadah-ibadah lain. Wa ba'daha, dan setelah sholat as-saumu, puasa. Jadi kalau memang sudah syahadat, sholat, yang ketiga puasa. Sumal haju, kemudian haji. Sumal zakatu, kemudian zakat. Fafarduha, maka adapun fardunya sholat afdolul faroidi, itu lebih utama-utamanya berbagai macam fardu. Jadi fardunya sholat itu lebih utama dari fardu apa saja. Wa nafluha, adapun sunahnya sholat afdolun nawafili, itu lebih utama-utamanya sunah. Sunahnya lebih utama dari sunah yang lain. Terus fardunya lebih utama dari fardu-fardu yang lain. Berarti ibadah sholat itu ibadah yang paling pokok. Mutlak, itu nggak boleh ditawar. Loh, saya kakinya pincang, kemarin habis kejeblos, cuman pincang kok. Loh, saya kakinya nggak ada, wong kakinya doang yang nggak ada kok. Masih bisa duduk. Sampai hati masih nyambung ke otak, baru. Kalau memang sudah nggak, baru dikubur. Itu terakhir itu. Wala yu'adaru, dan tidak bisa beralasan ahadun, seseorang fitarkiha, di dalam meninggalkan sholat, madama akilan, selagi orang itu punya akal. Jadi selagi orang itu punya akal, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, kalau memang itu waktunya sholat, bahkan lagi perang pun wajib sholat. Wajib perang lagi membunuh aja wajib sholat. Itu perang. Contohnya Jerman. Namanya Siddatil Haub. Lagi perang aja wajib, lagi perang. Lo bagaimana? Kayak paham kana? Lo nggak madhep kiblat, monggo. Nggak madhep ke sono, monggo. Yo nggak bisa tayamum, gue bisa apa? Lah wong lagi perang kok, lagi perang itu. Jadi kalau sholat yang dalam keadaan perang kan ada 3 macam. Yang pertama, musuh ada di sebelah sana kelihatan, tapi musuh itu cuma sebagian, masih banyakkan kaum muslimin, maka sebagian sholat, sebagian ngawasi dulu, ntar gantian. Yang kedua, yang ketiga itu yang paling parah, kalau memang musuh itu memang langsung tepung kulit, langsung berantem, tapi keadaan itu nggak bisa, yang naik kuda nggak bisa turun, yang lagi jalan nggak bisa belok, ya tetap sholat. Dengan keadaan prang, nggak sholat. Jadi nggak boleh ada alasan orang tinggal sholat.
Loh, opo lagi perang, ngomong lagi nganggur aja nggak sholat kan begitu. Waduh, nganggur aja nggak sholat, apalagi perang, masya Allah ini. Ini kan zaman Rasul. Jadi kita mudah-mudahan sebagai hamba Allah, kalau kita nge-Islam udah. Lah kalau orang Islam itu sudah Islam, sudah mengakui syahadat, sudah sholat, sudah zakat, tapi dengan hati, ya baru mukmin. Kalau cuma melakukan doang, saya nggak enak sama ono. Kemarin saya ngaji. Kalau kalian itu waktu sholat, itu sholat di rumah dengan disolat di masjid, keadaan pakaiannya sama, artinya kalau sholat di masjid ya pakai yang ono, bagus. Di rumah ya bagus. Kalau kamu ngaji yang deket, ya ngajinya pakai pakaian bagus, yang kesono bagus, barulillahi ta'ala. Kalau yang deket, lah paling deket ini saya ngaji ini mah nggak apa-apa, biasa aja. Tapi kalau ngajinya jauh beda. Yang dihormati itu orang apa Allah? Kayak gitu. Yaitu dalam kapasitas yang namanya ikhlas. Ikhlas itu nggak cukup ternyata. Ikhlas itu harus sodik, benar. Kalau orang ikhlas belum tentu diterima karena ikhlas doang goblok. Saya ikhlas nggak apa-apa. Ya mohon maaf kalau yang bukan agama Islam itu orang baik-baik juga banyak kan. Yang asli ini perilakunya bagus, sopan segala macam. Ya walaupun ikhlas tapi kan bukan karena posisinya sebagai orang itu kan nggak diterima. Nah, jangan ikhlas sudah saya nggak masalah itu masalah, nggak bisa. Ikhlas juga harus ada tuntunannya gitu. Jadi di sini tidak satupun orang boleh meninggalkan sholat selagi punya akal. Nah, kalau akalnya hilang, contohnya tidur. Orang tidur, ada tidur yang sampai berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Itu ashabul kahfi itulah. Lah iya kan. Berapa tahun tidur? Ditanya, ya paling sehari 2 hari kalau tidur. Ya namanya tidur kan nggak tahu. Ya kan? Lah itu tidur, meskipun kapan tidurnya segala macam, tetap nggak wajib sholat. Terus orang gila berarti nggak punya akal. Terus orang lupa nggak punya, ya akalnya nggak normal gitu aja lah orang lupa mah. Lah jadi orang rufi al-qalamu salah satu yang termasuk majnunin, naumin, nisyanin itu yang lupa, gila dan itu tadi 3 orang tadi itu nggak dicatat. Maksudnya sono malaikat itu waktu orang itu lupa ditaruh, malaikat nggak nulisnya ya lupa. Ternyata lupa itu kenapa manusia kok dikasih lupa sama Allah? Lupa itu ternyata rahmat itu. Rahmat. Contoh ibu-ibu itu yang kalau nggak lupa, waktu ngelahirin nangis setengah modar, nggak mau sama lakinya. Nggak mau. Itu gampangnya ngomong. Gampangnya ngomong begitu aja. Yang gampang aja. Kalau seandainya ibu-ibu nggak dikasih lupa waktu ngelahirin, yakin nggak mau itu yang namanya kembola masih suami. Dia lupa termasuk nikmat rahmat dari Allah. Gampangnya ngomong kayak gitu aja. Tapi kalau memang benar, contoh orang itu ditinggal mati bapaknya nangis ketepuk-ketepuk, oh bapak gimana bapak? Lama-lama lupa, main gaple aja kan kayak gitu. Waktu pertama mah ya Allahumma main gaple, lama-lama lah itu lupa. Tapi itu nggak nikmat itu, kurang ajar. Gitu. Jadi namanya lupa juga tetap itu Allah yang ngasih semua. Nikmatnya dibahas juga di bawahnya. Wa amal ibadatul badaniyatu, dan adapun ibadah badaniyah. Kalau memang pengin cara baca kita kayak gini sebetulnya ada, kalau ada waktunya mau dijelasin yo sebagai gambaran sebetulnya ada. Kalau mau mah. Yang praktis-praktis saja pakai apa namanya? Kode, rumus, singkatan. Ada. Yang ada alif lamnya, yang pertama pasti baca tu, nggak bakalan ti, nggak baca ta gitu. Itu ada kodenya, rumusnya ada. Kalau mau. Tapi ribet kayaknya. Udah tua wah. Mikirin dapurnya rumit tuh, mikirin gitu. Wah, urusan enggak usah. Ngikutin aja Wa amal ibadatul badaniyatul qalbiyatu. Ini kan al mesti ikut tu itu harus itu. Ibadah badaniyah al qalbiyah, artinya fisiknya hati ya. Umpama hati itu kelihatan gitu umpama. Kal imani sebagaimana iman, wal ma'rifati dan ma'rifah, wa tafakuri dan tafakur, wa tawakuli dan tawakal, wa sobri dan sabar,
warrojai dan roja itu mengharap, waridho dan ridho bil qadoi dengan pemberian Allah. Jadi kalau tadi itu sholat rukun Islam itu fisik yang kelihatan di luar ya, iya kan? Syahadat pakai mulut, sholat gerak, haji tenaga kan, puasa juga yo, walaupun hatinya ikut tapi kan harus pakai nahan fisik juga kan. Makanya kadang-kadang kasihan kalau roh itu kan nggak mati, roh itu kan kembali ke Allah. Yang tahu roh itu urusan Allah. Makanya roh itu sengsara katanya. Sengsara. Mau nyari makan aja diajak kerja di sawah sampai nyakul. Rohnya kan nggak makan. Muacul sampai panasan rohnya kan. Wah kurang duit banyak nyolong. Diajak nyolong segala. Roh kan sengsara. Padahal mauludnya nyolatu alal fitrah kan. Dilahirkan fitrah. Roh diajak ke sono. Ya Allah sengsara benar. Mau makan yang makan mah fisik, rohnya diajak ke sono gentoyangan, mandir. Sengsara roh itu, benar. Ketemu orang-orang yang rakus, masya Allah, diajak bengkel, wah. Udah kepalu rohnya di mana-mana. Lagi saya mau makan enggak, apa makan juga enggak, digaplokin. Masya Allah, roh itu kasihan kalau ketemu orang yang kafir segala macam, kasihan. Kalau orang mukmin masih mending, dikit-dikit masih ingat sama Allah, itu mending. Kan soalnya roh itu kan nggak makan, nggak apa kan. Yang makan kan fisik. Makanya kalau ketemu fisik yang rewel, ya apes roh. Kasihan itu, kasihan benar ya. Makanya kadang-kadang kenapa orang yang maksiatnya banyak itu kalau mau mati sulit, itu sebetulnya dipaksa supaya menyebut kalimat thayyibah dulu sebenarnya. Kalau sudah menyebut kalimat thayyibah kan roh itu senang, keluar dengan enak. Kayaknya nggak ikhlas roh itu mau keluar. Sebenarnya kayak gitu. Lah ini kalau ibadah yang bangsa qalbiyah, iman, ma'rifah, tafakur, tawakal, sabar, roja, ridho dengan pemberian Allah, wal qadar dan takdir, wa maha batillahi dan cinta Allah, wa taubati dan taubat. Ini ibadah-ibadah yang bangsa batin. Wa tatahuri minarodail, ya mensucikan diri dari berbagai macam dosa. Contohnya katom'i, kaya toma, senengnya itu ngarep-ngarep barang orang, itu kantong orang ditungguin. Wah, kapan dia mau ngasih duit sama saya? Udah lama kayaknya dia nggak lewat-lewat. Masa Allah kantong orang ditungguin. Itu orang nggak percaya dengan takdir Tuhan. Wa nahwihi dan sepadanya toma, semacam toma. Loh lah ibadah hati yang tadi, yang semacam iman, ma'rifat, tafakur, tawakal dan segala macam, fahya abdolu minal ibadatil badaniyati. Itu lebih utama dibanding ibadah-ibadah yang bangsa fisik. Nah ini jadi masalah kadang-kadang. Loh kalau begitu, kalau orang itu mendingan hatinya saja, nggak bisa. Harus Islam juga kan, harus fisiknya ibadah, hatinya ibadah. Cuman, lah ini yang bisa menakar ini, yang dulu kan orang fikih sendiri, orang sufi sendiri. Makanya orang fikih sama orang sufi itu tengkar. Kata fikih, kamu hatinya bagus juga, kalau nggak sholat juga nggak bakalan beres. Kata si sufi, kamu sholat juga kalau hatinya nggak bagus, nggak beres. Akhirnya dipadukan oleh Imam Ghazali. Jadi orang itu sekalipun sholat, hatinya harus bagus. Orang yang bagus juga kalau nggak sholat juga nggak bagus. Jadi antara fikih dengan sufi harus dipadukan. Itu nggak bisa menang sendiri, nggak bisa. Hatta minas sholati, sehingga lebih bagus dari sholat sekalipun. Fakot maroda, maka sungguh telah datang apa hadis tafakuru sa'atin afdolu min ibadati sitina sanatan wa afdolul jami'il imanu.
Nah, ini ada hadis, ini hadisnya tak lacak. Ada tafakuru saatin afdolu min ibadati sitina, katanya begitu. Berpikir 1 saat 1 jam lebih utama dari ibadah sitina 60 tahun. Sanatan 60 tahun 1 jam. Wa abdulul jami'i, adapun lebih utama keseluruhan al imanu itu iman. Lantar kok ada tafakur kok begini, hadisnya kok begini, bener apa enggak hadisnya dilacak ntar, tak lacak. Jadi ini hadisnya loh, kalau tafakurnya tetap benar. Hadis yang mengatakan begini ternyata di dalam kitab udah tak ini namanya Tafaul Jafa apa ya? Itu nomor 1004 itu hadisnya la aslalah, atau ada yang mengatakan hadis ini nggak ada jeluntrungannya, terus hadis ini dinyatakan dhaif. Ya, dhaif itu masih boleh. Lantar ada pendukung lain. Ntar ada ketemu ntar. Faidatun, ada faidah. Faidah ini selalu dipakai. Udah ketemu. Qala jumhurul ulama inna tafakuro, sesungguhnya berpikir. Nah, ini boleh, ini berpikir. Ala khamsati aujuhin, itu atas 5 macam. Berpikir yang dimaksud di sini ada 5 macam. Tapi kalau memang hadis yang tadi, hadisnya dhaif, kadang-kadang itu buat andalan orang ceramah ke sono kemari, tafakuru saatin abdulu min ibadati sitina sanatan, enggak jelasin hadisnya dhaif enggak apa. Itu sebetulnya enggak benar. Dalam ajaran enggak benar. Yang ceramah kadang-kadang juga enggak tahu hadisnya, ngikut doang. Jadinya belangsakin orang. Itu enggak mau ngelacak hadisnya ada di mana, siapa yang mengeluarkan, dan itu yang merekomendasi ini benar atau tidaknya itu enggak mau. Pokoknya yang ada duitnya ceramah aja bobrok ke masyarakat. Jadi yang nyampe ke masyarakat itu kadang-kadang hal-hal yang aneh-aneh kayak gini yang semestinya perlu dikaji. Lah yang bener ngaji kayak gini nih, tahu jeluntrungannya. Kalau nggak tahu jeluntrungannya, tahu ya begini. Akhirnya orang itu tafakur aja mikir aja sejam. Saya mikir sejam, usia 60 tahun, sejam lagi 60 tahun. Bubar wis. Ora hati. Lah kalau tafakur di sini ala khamsati aujuhin, imma fi ayatillah, pertama berpikir tentang ayat-ayat Allah. Wa yalzamuhu atawajjuhu ilaihi. Kalau sudah berpikir tentang ayat-ayat Allah, baik ayat yang tertulis atau yang tidak tertulis, orang itu wajib menghadap padanya. Artinya kalau memang disebut ada orang baca Quran dan memang kok ada kesempatan untuk mendengarkan karena nggak lewat, ya dengarkan yang bagus. Masalahnya kan begini kali ya. Kalau wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitul alakum turhamun. Ada lagi wa idza tuliyat ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu kan yang baca orang Arab, yang dengerin orang Arab. Kalau yang baca orang sini, yang baca kagak tahu artinya, yang dengerin kagak tahu artinya, biasa aja. Iya kan? Makanya belajar, kayaknya kalau pahalanya orang Arab, orang Jawa, orang Indonesia, banyakan sini. Ini belajarnya sulit kok. Mau belajar kayak gini lama dulu. Orang sana kan langsung bisa. Anak kecil lu baca Arabnya bagus, yang lainnya ya Arab. Iya. Orang sana Pak, dengerin kan paham. Umar ngamuk sama saudaranya kan karena paham kan. Lah kalau di sini gimana mau ngamuk? Paham kagak? Lah iya, ini yang dibacain nggak paham, yang dibacain nggak paham. Ya udah bubar wis. Wal yakinu bi, dan yakin terhadap ayat-ayat Allah, yakin kepada Allah. Jadi ini termasuk tafakur yang semacam itu. Jadi tafakur itu juga ada bagiannya. Jangan saya mikir apa? Saya mikir lagi nggak bisa punya kerjaan ini mikir. Bukan itu yang dimaksud. Ngapain mikir nggak punya kerjaan? Au fi ni'matillahi, ya ini, atau berpikir tentang nikmat Allah. Ya kalau nikmat Allah kita yakin berpikir,
tentu ada waktu senggang, pasti buat zikir. Saya bersyukur dikasih kaki bagus, dikasih tangan bagus, dikasih kesehatan bagus. Sempat, ya kita sholat sunnah. Ya gitu, bersyukur. Ini mikir, saya alhamdulillah dikasih ini bagus, tapi loncat-loncat aja, nggak karuan. Tuh enak kan malaikat kayak. Enak bener orang kayak gitu. Ditulis, tadi bersyukur, tapi loncat-loncat. Ada pengajian kamu datang, ada dangdut duluan, repot ya. Nyawer lagi. Lah kalau sudah berpikir tentang ayat-ayat Allah, menghadap pada Allah, yakin padanya tentang nikmat-nikmatnya, wa yatawallatu anhul mahabbah, dan melahirkan kecintaan kepada Allah. Artinya setelah mendengarkan ayat-ayat Quran, mendengarkan hal-hal yang terkait dengan ciptaan Allah, melihat dengan keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang diciptakan oleh Allah, cinta kepada Allah timbul. Lah ini termasuk tafakur yang pahalanya gede kayak gini. Satu, tuh. Au fi wa'dillah. Atau di dalam ancaman. Janji Allah. Kalau di dalam janji misalnya Allah, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan banyak bidadari yang apa? Matanya belalak-belalak atau matanya kedip-kedip. Lah itu namanya janji Allah. Terus ibadahnya semakin kenceng. Wah, saya pingin bidadari. Oh, kalau bidadari doer, ya kalau bidadari doer kamu berarti amalnya kurang kali. Wah, bidadari kok doer? Ya nggak ada kali ya. Wah, ada dia yang ngomong kayak gitu. Kalau kamu itu amalnya sedekahnya kurang bagus, kamu dapat bidadari doer, ya nggak mungkin bidadari doer. Gimana ceritanya? Ini kiai gimana ceritanya? Ayo bikin orang ngenes aja. Bidadari kok doer songek? Ya repot ya gitu mah. Dia ada ceramah kayak gitu, masa Allah sama. Apa bener apa enggak saya nyari di enggak ketemu bidadari doer itu enggak ada ya. Dari swing. Ya namanya surga itu ya udah enak ya, masa bidadari doer namanya enggak enak di surga kalau gitu. Wa yatawallatu anhu rahbah, benar. Jadi kalau sudah memang mendapat janji-janji Allah, ya kita mengejar dengan janji-janji Allah itu, enggak usah minta. Allah yang menjanjikan, kita ibadah. Terus aufi wa'idillahi wa yatawallatu anhu rahbah. Jadi kalau sudah ancaman barang siapa yang berbuat zina, barang siapa yang melakukan zalim, barang siapa yang utang enggak bayar, barang siapa maka akan diancam neraka sampai gosong, sampai campur dengan setan jin. Jadi api neraka itu di situ dinyalakan dengan batu dan manusia. Batu itu kalau nyengat ke kulit itu tembus ke hati. Jadi beda kalau kayu bakar di luar. Tapi kalau yang namanya api neraka itu nempel ke kulit tembus ke hati. Di surat itu wailul likulli humazatil lumazah itu kan alal afidah sampai ke hati. Jadi langsung ke hati. Beda dengan api di sini. Segitu juga ke sudut rokok mencak-mencak, belagu itu, ya, itu sudut rokok mencak-mencak. Wah, apalagi di neraka, masya Allah. Makanya kan saya ngelihat di YouTube itu ada Kiai Jawa Barat, Kiai Cirebon itu yang Kiai Sepuh itu, la ilaha illallah itu nggak bisa jamin masuk surga. Waduh, ini Kiai baru kan? Itu Abah itu. Buya Sakur. Kata saya itu apa mungkin bicaranya kayak gitu dipotong apa gimana saya nggak tahu. Tapi itu yang komen luar biasa. Setauku itu hadis kan Miftahul Jannah la ilaha illallah itu kan hadisnya sahih. Cuman mungkin kalau orang masih hidup ngomong la ilaha illallah kok nggak melakukan sholat, nggak melakukan zakat segala macam itu bohong, itu maksudnya. Artinya kalimah thayyibahnya itu bohong. Kecuali orang baru tobat la ilaha illallah kik mati, langsung ditekek-cengek gitu, mati mungkin itu. Jadi suruh ngucap la ilaha illallah terus dicekek. Masuk surga. Kali ini dulu pernah ada kiai berantem sama itu orang yang buandel preman, kiainya gede tinggi, hitam. Dicekek tapi nyekeknya sambil ketawa. Di kasus.
Katanya lah, saya ketawa guyon, saya jadi nggak niat itu, nggak niat membunuh, cek ketawa-ketawa sampai mati. Laginya nggak marah sambil ketawa. Waktunya kayak ada aja itu ya, pinter aja. Ya kalau orang udah jadi kiai, misalkan memang udah jadi nabi aja pernah membunuh ya tetap nabi. Nabi Musa kan, Nabi Musa itu kan jotos itu orang itu kan sampai kelengar mati kan. Ya tetap aja kalau memang itu udah nabi, Allah udah mencintai Nabi Musa ya tetap dicintai, nggak dikasus. Macam kayak ini Nabi Ibrahim ngamuk juga ya, tetap aja memang ngamuknya kayak gitu kan. Itu yang keberapa ya wa ta'ala anhu apa? Au fi taksiri naksi anitoah. Lah ini yang bahaya nih. Au fi taksiri nafsi anitoah. Artinya sembrono, nggak melakukan taat. Artinya sholat yo kadang-kadang sholat masih mau, tapi giliran dipanggil Allah Akbar itu malah rokoknya disambung, serot, tambah lagi, ntar dulu tanggung nunggu imamnya udah mau, wah itu nambah, apalagi kadang-kadang habis puasa, Masya Allah, itu nggak ustadz nggak santri kayaknya, jamaah bareng di depan masjid, bareng serot itu. Lah orang yang dipanggil kayak gitu itu ya boleh-boleh saja masih sholat, tapi tetap dicela, tetap dicela. Jadi istilahnya ada apa ya? Kalau ngitung, oh itu masih waktunya, masih boleh asar itu waktunya ada 5, waktu ini sampai tahrim, makruh tahrim. Ya tapi kan kalau kita ada kesempatan dipanggil oleh Allah, kita itu jelas masih sehat, bersyukur, yakin lari, yakin itu kalau merasa syukur. Makanya kalau sudah tua, sudah merasa kita umurnya itu sudah bau tanah lah istilahnya lah, kita ini kalau sholat duha yang tadinya 2 rakaat nambah jadi 4 rakaat, yang 4 jadi 6, ya 8 lah minimal. Ini mau dari dulu 2 aja, udah 2 jarang-jarang ditambah. Kalau yang muda nggak apa-apa gitu. Yang muda, mumpung masih kuat. Mumpung masih kuat. Muda enggak. Kan pernah ada kisah yang saya kisahkan itu kan, ada 2 orang soleh-solehah yang ketika itu Nabi mendapat wahyu untuk menyampaikan bahwa dia berdua itu akan mendapatkan hidupnya itu bahagia dalam setengah umur. Tapi setelah mendapat informasi dari Nabi ribut masalah bagaimana ibadahnya, yang ujung-ujungnya wahyu jatuh lagi kepada Nabi, disampaikan bahwa kamu akan mendapatkan kehidupan yang bahagia seluruh umurmu, karena memang yang dipikir ibadahnya. Kalau mikirnya itu, nih gimana kalau saya dapat duit segini ya, mau gimana, itu beda. Yang ada tidur nggak nyenyak, bener, nggak nyenyak tidurnya. Jadi ada orang yang dapat duit, kadang-kadang tidurnya nggak nyenyak, ya nggak punya duit juga nyenyak juga, nggak punya duit. Jadi repot ya. Orang itu serba repot. Manusia itu doluman jauh lah, bener, repot semua. Jadi ada duit nggak nyenyak, bingung, nggak ada duit pusing juga, nambah. Mending punya duit pusing dari bisa beli obat. Kalau memang kita itu sembrono, tidak bisa melakukan taat segala macam, jarang mendekat kepada Allah, wa yatawallatu anhul haya, mestinya kita malu pada Allah gitu. Itu tafakur loh ini ya, masih dalam bab tafakur. Ini bab sholat ini sebetulnya, tapi dalam sholat itu dibahas ini, masih bab sholat ini, kan rukun yang kedua tadi kan, ini dalamnya ini sarahnya. Jadi kalau orang itu nggak melakukan ibadah, ketinggalan sholat malam, ketinggalan sholat sunnah kok biasa-biasa saja, lama-lama yang wajib juga akan bolong. Kalau nggak bolong, paling nggak itu mundur. Kalau nggak mundur, lama-lama misalnya sholatnya itu asal, itu hati-hati tak? Tuh, udah kode itu, kode. Tapi kalau diusahakan, saya misalkan ke masjid itu mau sholat tahiyatil masjid. Dari wudu, sukril wudu, tahiyatil masjid ya. Qobliyah.
masuk ke masjid, tahu-tahu imam sudah Allahu Akbar. Kita kan langsung sholat jamaah. Itu pahala ini dapat loh Pak kalau udah biasa melakukan. Dapat. Tapi kalau memang imam belum, kita sholatnya apa? Sholat qobliyah aja. Tapi yang ini diserempet niatnya. 2, syukril wudhu sama tahiyatil masjid. Itu dapat pahala 3. Walaupun satu sholat, walaupun nggak sholat ini langsung jamaah, tapi biasa melakukan. Kalau ini, oh saya supaya ini aja, supaya dapat itu kesan, nggak bisa. Jadi ada jatahnya. Jangan, iya kayak Jumat. Nggak masalah. Yang penting kita itu bisa biasa melakukan itu. Ketika kita mau ke masjid, ternyata imam sudah takbir, kita langsung jamaah. Tapi jangan diserempet niat ini loh. Karena ini wajib dengan sunnah, jangan digabung. Tapi ketika wajib sudah jalan, yuk kita langsung usoli fardol waktu itu aja. Apa asri, apa maghribi, apa ya. Nggak usah diserempet ini. Syukril wudhu, tahiyatul masjid, qobliyahnya jangan. Tapi ketika mau sholat qobliyah, syukril wudhu, tahiyatul masjid serempet boleh. Boleh, dan tiga-tiganya dapat. Itu diterangkan di dalam kitab Irsadul Ibad. Niatnya gimana? Diserempet 3-3 prakteknya gimana? Prakteknya kita sholatnya qobliyah. Tetap usoli sunatan qobliyati, misalnya usoli sunatal apa asriyah, qobliyatan ya. Ya ati itu kan lebih cepat. Ma syukril wudu, ma tahiyatil masjid kan bisa. Kayak gitu. Kan bisa. Hati itu kan, oh saya sholat qobliyah asar bareng dengan syukril wudu dan tahiyatul masjid. Hati kan lebih cepat. Itu bisa. Nggak apa-apa. Oh, jadi bukan niatnya itu digabung tiga-tiganya itu. Usoli, ya monggo aja itu kan. Kalau mulut itu kan sunnah. Iya. Untuk mancing doang kan. Iya. Jadi kalau mazhab Syafi'i, mulut itu dianjurkan, bukan berarti harus. Artinya untuk memancing hati supaya ingat. Kalau yang orang sono bid'ah, kafir, sesat, itu udah biasa, itulah orang kayak gitulah biasa itu. Udah kelakuannya kayak gitu. Jadi tapi harus di apa namanya tadi, sholat qabliyahnya yang diutamakan. Qabliyahnya ya. Dia utamakan qabliyahnya. Kan selama ini saya begitu datang masjid, saya niat sholat Syukril, masjid, sholat wudu, baru sholat qobliyah gitu. Kalau mau tahiyatul wudu, ya tahiyatul wudu dulu. Enggak, maksud saya cuma Satu sholatan. sholat aja gitu, tapi tiga-tiganya gitu. Yuk itu bagus, karena ada waktu. Ini kan yang nggak ada waktu. Enggak, yang maksud saya didahulukan yang mana itu. Tadi soalnya biasanya saya Oh. ke masjid, wudu, baru qobliyah gitu niatnya. Oh gitu. Yang benar yang mana gitu. Jadi kan wudunya di rumah apa di masjid? Ya. Waktu wudu di rumah apa di rumah? Kalau wudu di rumah sebenarnya kan syukril wudunya kan di rumah. Iya kan sebenarnya kan. Karena memang ngejar jamaah sekalian syukril wudunya di masjid. Berarti kan syukril wudu itu kan pertama ya. Karena masuk masjid, jangankan kok kita, Rasul pun suruh sujud. Iya kan? Tahiyatul masjid. Berarti tahiyatul masjid itu di atas segala-galanya. Lah qobliyah waktunya sempit ini, nggak mungkin ini sholat ini. Wong kadang-kadang masih itu aja langsung imam tongol langsung Allahu Akbar. 2 menit. Wow, nggak karu-karuan wis pokoknya. Ya udah, kita biasakan saja melakukan sholat mana saja boleh, Pak. Boleh. Tapi kita lebih cenderung karena waktunya nggak nyampe ngambil qobliyah aja. Otomatis tahiyatul masjid, otomatis syukril wudu. Iya kan? Karena kita habis wudu, sholat kan bersyukur atas wudu. Kita masuk masjid, sholat bersyukur atas. Nah gitu kan? Ya, berarti monggo aja. Insya Allah tiga-tiganya dapat pahala. Jadi itu bedanya ngaji apa enggak? Cuman kalau pingin data aslinya ada di kitab Irsadul Ibad. Irsadul Ibad itu. Jadi boleh. Ya kadang-kadang sholat syukril wudu, tahiyatul masjid, monggo kalau ada waktunya lebih bagus. Ini kan banyak ya orang nempel ke masjid kalau
Jadi emang banyak waktunya. Iya. Ini kalau bisa jalan orang dua langkah doang. Waktunya banyak, tapi kan kadang-kadang ketika habis adzan jamaah lain juga buru-buru qomat kan. Masalahnya kayak gitu. Ini minimarketnya pakai ini bisa dipollingin terus berapa menit? 20 menit, kadang 7 menit, 7 menit. Ayo pokoknya kan ukuran qomat itu kan setelah adzan, adzan kan ada orang wudhu dan sholat 2 rakaat qomat, ukurannya kan itu. Apalagi orangnya udah wudhu dulu, ada adzan, sholat sudah 2 rakaat, qomat kan bagus, nggak apa-apa. Berapa menit waktunya malah? 15 menit panjang. Kalau asar kadang-kadang nyampe setengah jam, nggak ada orang. Wah, tengok ke kanan nggak ada, tengok kiri nggak ada, setengah jam, wes adzan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri. Imam nunggu jamaah. Wes ya. Yo jamaahnya nunggu imam juga, jamaahnya nunggu imam di rumah. Supir angkot. Itu. Sebelum ajan saya selawatan seberhenti 3 menit sebelum ajan seberhenti. Makanya biar buru-buru jalan itu. Masih. Iya, tetap aja. Komat dulu. Iya. Dorong kan baru nongol. Anhul haya bil fati wal mati wa wal inggibadu wal ingziwa'u. Jadi lafadz haya itu maksudnya kan orang tertekan dan terpojokkan. Kalau orang sampai tidak melakukan ibadah, artinya kok nggak merasa malu kepada Allah segala macam, ya udah orang itu udah orang nggak beres. Artinya imannya itu sudah lagi rusak ya. Jadi iman katanya kan nggak bisa hilang, bisa naik, bisa turun. Tapi ada yang ekstrim, iman itu ada yang datang, ada yang hilang. Nyatanya pindah agama juga banyak, iya kan? Nah itu kan gimana? Imannya naik apa turun? Hilang. Kalau menurut saya kan batal keislamannya kan begitu, hilang itu. Orang dari dulu Hindu masuk Hindu, pura-pura aja. Orang Hindu dari dulu. Makin naik kebalik kakinya di atas. Ngomong. Jadi pengen bikin heboh doang. Sotoy. Wa qala Ahmad ibnu Athaillah min alamati mautil qalbi. Ini ya, ingat-ingat ini buat semua ini. Sebagian dari ciri-ciri matinya hati. Hati itu mati. Adamul husni, tidak adanya susah, alama atas sesuatu, fataka yang telah hilang padamu minat taati dari taat. Kalau kamu tidak bisa melakukan taat, ternyata hatinya kok enjoy aja, itu mati hatinya, gitu aja udah. Ketika kita, saya itu biasanya kok sholat malam, ya Allah saya kok semalam itu sampai nggak bisa melakukan sholat malam, sayang bener ya Allah, masih hatinya masih hidup. Tapi kalau sering tinggal hatinya mati, tetap mati. Jadi orang itu biasa menghina orang itu remeh, ujung-ujungnya itu lama-lama nabok kayak gitu, pasti. Tapi kalau jaga mulut, ya Allah ini hati-hati benar, karena itu hibah itu bahaya. Dolim itu besok pahala kita diambil. Kita berbuat jelek kepada orang itu akan dituntut segala macam. Ya aman hatinya. Mendingan sulit ngurusin apa? Kalau sama daripada rumit campur sama orang, mendingan ngutek-ngutek lampu itu dipakai alat kayak ginian, terus ini yang mati diganti segala macam, perkara jadi lampu mentah orang, monggo aja daripada mikirin yang enggak. Itu istirahatnya, solder apa mainannya kayak gitu. Jadi seneng kayak gitu, servis kayak gitu seneng. Perkara yang rumit kan cuma lampunya suka turun, supaya nggak turun bikin gitu, jadi enak, nggak mundar-mandir gitu. Jadi hati-hati kalau kita hatinya kok tidak merasa sedih ketika kita ketinggalan taat, ya itu ciri-ciri hati yang sudah redup imannya. Fil hali ma'a adamin nuhudi,
di dalam seketika dan serta tidak ada al-irtifa ilaiha, artinya tidak ada gagasan untuk melakukan padanya. Artinya, waduh, saya kalau kayak begini besok saya harus lebih kencang lagi, hati-hati nih. Kemarin saya itu begadang sampai jam sekian, ujung-ujungnya saya nggak bisa sholat. Atau sholat subuhnya saya sambil kelantungan gak karu-karuan. Ya kita hati-hati besoknya, jangan malah wah besok begadang lagi ya, oke, ya udah, nggak beres. Itu namanya nggak beres itu. Ya piket tuh mau berbagi. Ngobrol di pagi dari Guru. Gimana piket lo tahu? Watarkin nadami dan tinggal menyesal alama faal tahu min wujudi zalati, ketika memang sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang semacam itu dan hatinya itu kok masih hidup, ya jangan sampai punya teman yang sama. Artinya begini, ketika orang itu tobat, saya tobat dari main koprok misalkan ini, tapi temannya yang ngoprok-koprok itu aja, ya ujung-ujungnya ikut ngoprok, nah, itu bahaya kan? Kembali lagi koprok. Ngoprok mulu. Jadi nggak boleh kalau orang tobat temannya masih sama dianggap bohong. Artinya kita tobat nggak jadi maling. Tapi temannya masih itu aja. Ayo sana yuk ngumpul di jembatan, ngumpul lagi ya sama aja. Nggak boleh itu. Enggak, oke, kalau kita iseng nih. Ini iseng ya. Yang pusing. Main catur bohong-bohongan main itu doang. Itu dosa nggak tuh? Begini, kalau itu hadisnya begini, man la'iba bisatronji atau sitronji waman nadorohu ilaiha kal akil lamil hinjir, itu teknya hadis begitu. Dan itu hadis itu hasan. Ada yang mengatakan hasan. Jadi madhab Syafi'i dengan madhab Maliki itu beda. Jadi barang siapa yang main catur dan semacamnya, itu ya, arti mainan ya, atau apa aja lah main. Waman dan seseorang nadorohu yang melihat, jadi penonton. Kal akililah mil hinjir, sebagaimana orang yang makan daging babi yang nonton. Loh, ini kejem bener kan kayak gitu ya hadis. Diteliti dalam fikihnya, dalam sarah Bukhari kalau nggak salah ya, saya pernah baca itu. Kalau madhab Syafi'i masih memakruhkan, masih boleh. Dengan catatan orang itu jangan melalaikan tugas. Kalau toh anak jangan melalaikan tugas kepada orang tuanya. Kalau toh bapak jangan melalaikan tugas kepada keluarga. Kalau toh ibu main catur, yo jangan sampai melalaikan tugas rumah tangga, ya kan? Kalau sampai melalaikan tugas, yaitu yang kayak tadi itu, kayak makan daging babi, yang nontonnya. Apalagi yang main kan begitu kali. Yang nontonnya. Yang main. Apalagi yang makan. Ya, apalagi yang main. Itu buat ini, buat apa namanya? Saatun likolbik. Saatun lirobik wa saatun likolbik, barangkali untuk menghibur hati, sekedar itu masih dibolehkan. Madhab Syafi'i masih membolehkan. Udah ngepel kaca aja daripada main catur mah. Kadang-kadang bukan masjid, kopi. Bener kata udah tuh. Hukum nggak tahu nanya kok mau nawar. Udah dijelasin masih nawar. Udah kata pengen kok cuma sekedar hiburan. Nah, sekedar hiburan. Hiburannya yang lain, jangan yang itu. Pada hiburan yang orang kan itu. Lah kalau tadi sudah tidak melakukan, tidak sedih, nggak melakukan taat dan tidak ada perubahan, itu termasuk min alamatil ihtirori, sebagian dari orang yang terjerumus oleh tipu daya setan. Itu kan jelas. Jadinya orang itu kalau senangnya main koprokan di sini, saya nggak main koprok, apa sekarang pakai online. Oh ya parah aja, parah. Enggak, saya udah tobat dari koprok. Online lah, kurang ajar. Zaman dulu kan ada yang namanya SDS, SBSD, itu sumbangan dana berhadiah, sosial berhadiah ya, SDSB. Ada lagi Porkas itu kan, ada lagi. Saya itu waktu itu ikut demo di Pekalongan, itu demo, saya ditangkap polisi kan di depan kan, ditangkap polisi, dibawa ke dalam itu. Kenapa kamu demo? Kesel Pak, saya nggak pernah dapat. Polisinya ketawa.
Kalau di kantor polisi kita ngeyel kan bahaya. Humor aja humor daripada dia kesel nggak pernah dapat, kalau dapat nggak demo. Itu mulutnya itu keluar langsung aja. Itu apa? Pas sama kiai saya itu, dua sama kiai saya. Walau orang kasihan bapak-bapak. Bininya sering pada tengkar, yang tukang becak pulang kayak gitu, becaknya kadang-kadang nggak ikut pulang. Iya digadein gitu, digadein. Ya Allah kasihan bener, laporan-laporan itu kan masuknya ke bagian NU, ke bagian apa namanya IPNU gitu kan. Oh, gimana demo aja demo. Hanya demo, ketangkep saya di depan, ditanya polisi kayak gitulah. Kalau dapat saya nggak kayak gini Pak, pusing-pusing amat. Orang lain mah jawabnya malah ketawa. Loh, kenapa Pak Ihsan kayak gitu? Lah daripada ribet. Yang penting kan kita menyampaikan aspirasi gitu kan. Pokoknya ini bisa mungkin, pokoknya diatur lah. Kalau memang ada ya ada, tapi diatur yang benar, jangan bebas kayak beginilah. Kasihan lah. Faidatun, adapun faidah qolabatuhum mahabbatullahi. Lah ini kalau kita memang mau demen sama Allah, tadi kan ada mahabbah ke Allah. Yang tadi itu menerangkan tentang tafakur, ya. Yang pahalanya tafakur itu tidak diragukan lah. Tafakur saatan tadi bisa mempunyai pahala sampai 60 tahun. Tapi tafakur yang kayak tadi itu, ayat-ayat Allah, tafakur dengan janji-janji Allah, dengan ancaman Allah, dengan tidak melakukan taat segala macam di situ. Jangan mikirnya gimana saya ini punya teman ditunggu 2 hari tak pikir, bukan itulah. Yang dipikir itu tafakur yang larinya kepada Allah, yang membangun kita banyak tingkatan-tingkatan di surga. Namun hadis yang tadi itu hadisnya dhaif. Yang enggak dhaifnya ada yang namanya berpikirlah kamu kepada ciptaan Allah, jangan berpikir kepada Allahnya. Itu ya, mikir sama ciptaannya, jangan mikir sama Allahnya. Kayak gitu ya. Ini orang yang mikir Allah ribet. Bukan kelasmu, bukan. Enggak. Ntar ujung-ujungnya wahdatil wujud segala macam lah, macam-macam. Ngelihat anjing itu Allah. Melihat pohon pisang itu Allah. Iya, yang paham itu yang menciptakan Allah. Tapi kalau orang umum diomongin kayak gitu yuk, kita dipenggal lah, ngawur kan? Iya. Jadi hati-hati, jangan suka macam-macam. Katanya wahdatul wujud segala macam, hati-hatilah, jangan ikut-ikutan kayak gitu dulu dah. Belum waktunya, ntar repot. Yuk mikir yuk, Allah menciptakan gunung, menciptakan ini segala macam, menciptakan segala macam buat manusia. Kok manusianya bandel, kok tetap aja masih dimaafkan. Itu kan umat Muhammad. Umat dulu mau mingguan, pingin Sabtu. Mau Sabtu, Minggu segala macam. Kalau enggak pasang jaring dulu, jadi monyet. Kan kayak gitu. Kunu kirodatan hosin, jadi monyet. Masuk ke rumah, sangkan malu itu 3 hari di rumah itu, 3 hari itu. Pada mati semua. Jadi enggak ada yang turun ke sini monyet, enggak ada. Jadi semua umat Nabi Isa ya, itu dikutuk jadi monyet itu 3 hari kekuatannya. 3 hari itu. Jadi malu, nggak bisa keluar. Jadi macam-macam. Ada orang yang memang bandel, ada orang yang masa bodoh, ada orang yang mengingatkan. Lah yang mengingatkan ini aman. Ada yang masa bodoh masih kena, cuman nggak parah gitu. Mungkin ekornya nggak panjang. Bukan ekornya panjang, keluar rambutnya itu yang bandel. Jadi masang jaring dulu, ntar ngambilnya ntar habis mingguan. Dilarang. Ya itu yang panjang. Jadi panjang itu yang parah itu. Mungkin lagi nyebutnya. Jadi hati-hati. Jadi umat-umat dulu itu kalau melakukan maksiat itu langsung diadab pada saat itu. Kalau umat Muhammad itu enggak, tetap ditunggu. Sekalipun itu orang itu bajingan, nyolong, zina, segala macam, seluruh maksiatnya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa dilakuin semua, tetap aja umat Muhammad masih ada harapan. Masih ada harapan. Dan yang merasa melakukan ibadah sekalipun tidak boleh memastikan bahwa kamu nggak bakalan masuk surga, nggak boleh. Itu kejadian itu kisah udah banyak. Dan yang ngomong kayak gitu itu dibalik. Mestinya surganya buat dirinya sendiri, akhirnya buat dia. Itu banyak itu kisah itu, hati-hati itu. Jangan sampai wah dia susah kayaknya nggak bakalan bisa tobat. Hati-hati omongan itu mah. Akhirnya Allah menutup tobatnya orang yang ngomong. Nggak boleh.
Meskipun orang itu membunuh orang segala macam, terus sampai melakukan hal-hal yang kayaknya kita itu ngeri bener, itu pun tetap kita nggak boleh memvonis bahwa dia ahli neraka, nggak boleh. Nggak boleh, tetap hati-hati kita menjaga iman sendiri, hati-hatilah menjaga iman sendiri. Terus kalau ada orang misalkan nyuri, habis nyuri digebukin sampai babak belur, nyurinya ayam 1, babak belurnya buat berobat, habis kebo 5 misalkan. Ya itu kan akhirnya orang itu tekor, ya itu ntar dituntut, itu tetap yang gebuk ini dituntut, nggak main-main, tetap dituntut. Jangan kok, wow maling ini nggak boleh lah, itu makhluk Allah kok tetap. Kalau dipikir ya cuman dia digerakkan jadi maling doang lah. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, mahabbatullahi ala asrati ma'anin, cinta pada Allah itu ada 10 makna. Min jihatil abdi, dari arah-arah kita ini hamba Allah. Jadi ada 10 nih. Jadi ngaku cinta sama Allah apa enggak? Ahaduha, yang pertama, ayat taqidah anallaha ta'ala mahmudun min kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifatihi. Jadi sesungguhnya Allah itu dipuji dari segala jurusan dan dari segala sifatnya, dari sifat-sifatnya Allah. Jadi bagaimana ya kalau kita mendapat musibah? Itu biasanya kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena milik Allah. Kita mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena memang roh milik Allah. Lah, Allah memberi kita musibah itu kalau menurut kita, pendapat kita, berarti kan sengsara kan? Sengsara. Tapi Allah menakar kita itu, Allah itu tidak boleh memahambanya. Allah itu nggak boleh memahambanya. Allah itu menakar kita, memang kemampuan saat itu harus diuji kayak gitu. Dan itu pun disuruh bersyukur. Kalau ulama-ulama yang udah kelasnya ke atas itu mau kejedot pintu ya alhamdulillah. Saudaranya mati alhamdulillah. Semua alhamdulillah, nggak ada innalillahi, nggak ada. Anak ibu senang ya, dimati. Ya lah itu, ada orang mati di masjid, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu, ya terlalu. Mestinya ya ayyuhalladzina amanu idza asabatum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayak gitu mestinya cocok itu. Ada orang mati kok alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya karena ada panggilan ngaji. Kalau nggak dipanggil lah astagfirullah. Beda aja kali. Hati-hati. Jadi di sini walaupun kita itu mendapat musibah segala macam bentuknya kayak apa, berhusnudzon bahwa Allah itu ngasih kayak gini itu terbaik untuk saya itu saat ini memang begini. Bisa nggak begitu? Kalau bisa, kita husnudzon pada Allah akan jadi baik. Kalau kita nggak bisa. Kita bisa berhusnudzon enggak? Ini kaitannya dengan kitab Syarah Hikam. Syarah Hikam begitu. Jadi kalau di dalam orang lain Allah itu Tuhan ya. Tuhan itu yang pemarah, bawa godo depan pintu, kan ada kan? Agama lain kan? Dipanggul di sini gede. Ya kecil itunya, musuhnya gede banget tuh, kalah. Anak kecil mendalu kayak gini terus bawa gede. Itunya gede sono yang orang Amerika, orang ono. Enggak jadi lah. Enggak benar itu. Orang itu kalau bukan aslinya itu ketahuan lama-lama, enggak beres. Kalau Allah ngasih kita misalkan musibah sekalipun tangannya putus. Kan ada kisah-kisah itu. Orang itu sampai rontok tangannya segala macam. Masih alhamdulillah. Masih bersyukur. Masih ada tangan sebelah lagi. Masih ada sebelah lagi, sebelahnya habis. Masih ada. Sampai habis kaki tangannya, alhamdulillah masih bisa diberi nikmat bersyukur kepada Allah. Itu yang mahal. Jangan saya kayak gini hidup nggak pernah senang segala macam. Masya Allah, gimana gini? Malaikat kemana kali ditungguin? Wah, serumit tuh. Menghadirkan yang kayak gitu tuh gimana gitu? Lah itu harus latihan, Pak. Kalau nggak latihan nggak bisa, Pak. Harus latihan. Terutama tombo ati iku limo ing wernane. Maca Quran angen-angen sak manane itu kan lagunya para wali kan ya. Baca Quran dia angen-angen sak mananya. Ya seenggak-enggaknya baca terjemahnya. Ya kalau enggak campur dengan orang yang alim lah, orang yang soleh.
Itu. Kalau enggak kayak gitu nafsunya masih gede, tahanlah puasa. Enggak lagi bangun malam. Gua lagi tuman. Itu harus kayak gitulah. Memang harus membiasakan diri. Tapi kalau di sini Bang Kiai Gimana? meninggal, orang tua meninggal, alhamdulillah mau meninggal. Lah digebukin negara kita. Lah itu masalahnya orang itu lihat tingkatan. Kalau kita di masyarakat kita tahan dengan alhamdulillah. Masyarakat nggak tahan ya jangan ngomong kayak gitu. Tetangganya meninggal, alhamdulillahirabbil alamin. Kapan ini Rek? Ayo pasti ngamuk lah, ngamuk. Karena ada di sini itu pahamnya orang yang musibah itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah bacanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni kan gitu. Oh. Teman-teman DKM alhamdulillah. Itu bagus domelin doang nggak dipecat. Itu bagus jadi ada. Alhamdulillah gue domelin doang nggak dipecat. Itu terpuji di dalam segala jurusan. Wasaniha yang kedua, kalau memuji Allah, ayat kita anahu muhsinun ila ibadihi. Lah ini meyakini bahwa Allah itu berbuat bagus kepada hamba-hambanya, mun'imun mutafadilun alaihim, memberi kenikmatan dan memberi kanugrahan kepadanya. Jadi percayalah bahwa Allah itu begitu. Ini kadang-kadang apa? Lagi dapat nikmat setahun penuh, mau lebaran kurang sehari, Jebol katanya. sakit misalkan, sakit gua karu-karuan, semua nggak bisa makan, susah semua. Waduh, saya kayaknya nggak bakalan sembuh. Udah, baru sakit itu ngomong nggak bakalan bisa sembuh. Udah mau sendiri dah. Lah itu kadang-kadang kalau ulama dulu, alhamdulillah saya dikasih sakit kayak gini, masih bisa alhamdulillah. Untung saya masih dikasih kayak gini, jadi saya lebih banyak ingat pada Allah. Enggak kita mah. Sakit kayak gini. Dokter mana yang paling hebat? Tanyakan dokter lagi, mau dokternya nggak boleh, dokternya juga sakit. jadi jangan terlalu itulah, kita lebih banyak mengajar hawa nafsu, diajar dengan cara-cara yang bersyukur, itu ya. Jadi orang itu sebenarnya kan antara bersyukur dan sabar, ya kan? Antara bersyukur dan sabar. Kalau kita jadi orang yang kena musibah, mau bersyukur apa sabar? Ya sabar, ya monggo. Bersyukur ya monggo. Alhamdulillah saya dikasih musibah kayak gini doang, yang lain kok kayak ono. Bisa kan? Bisa aja, pokoknya gimana penerapannya aja, boleh aja kok. Yang penting kita itu ingat kepada Allah, husnudon kepada Allah. Ini kalau yang sering suudon, contoh, bapak diomelin sama orang lain, ngomongnya ngalor ngidul ngitan ngulon segala macam, maki-maki. Bapak marah. Berarti bapak itu hidupnya disetir oleh orang lain. Iya, nggak merdeka. Kalau bapak merdeka, ngapain saya ngurusin dia? Dia ngebikin hidup saya enggak, bikin mati kagak, ngasih rezeki juga kagak, ngapain? Dia ngomel-ngomel sendiri, nggak ada urusan dengan dia. Itu enak. Alhamdulillah gitu aja. Enak kalau bisa begitu. Walaupun prakteknya rumit. Tapi latihan kayak gitu itu imannya tinggi. Imannya itu naik terus, naik akan menjadi iman yang ihsan. Itu luar biasa itu. Jadi yuhsinu liman asa itu termasuk akmalul iman, berbuat baik kepada orang yang menjelekkanmu, itu yang imannya tinggi. Kalau orangnya ono datang orang kaya bawa makanan bagus terus alhamdulillah makasih dikasih oleh lagi, itu namanya biasa ngasih kepada orang yang ngasih kan. Ini orang yang marah-marah maki-maki segala macam dikasih, itu yang sulit. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa yo ikut ngomel tapi sepadan. Sono ngomong babi lo, ya buat kamu aja babinya, itu aja. Misalkan kayak gitu, segitu aja, jangan lebih. Kalau lebih dituntut lah. Kalau bisa orang yang diomelin kayak gitu bisa sabar, derajatnya itu naik terus. Mungkin hampir orang yang menjadi wali itu ihtimalul adza.
Kalau Allah itu kebiasaannya menutup aib. Kalau Rasul kebiasaannya itu toleransi. Kalau wali kebiasaannya itu mendapat cercaan dari masyarakat, ihtimalul ada. Sakitlah jadi wali itu, cuma ditahan. Masanya setahu saya wali nggak ada yang gemuk, kurus, banyak kan kurus. Lagi sakit hatinya les, sakit hati les. Jadi disakitin orang mulu kan darahnya itu kan berkurang. Jadi hatinya. Kalau gitu kita mengucap istighfar itu pas gimana itu? Maksudnya? Misalnya kayak kita tadi kena musibah misalkan dijawab pintu lah, simpelnya. Alhamdulillah. Kalau istighfarnya itu astagfirullahaladzim. Bisa nggak tuh? Bisa aja, semua itu bisa di dalam ajaran agama itu kan kalau kita itu merasa salah suruh istighfar. Yeah. Kalau kita mendapat nikmat suruh alhamdulillah. Misalkan diganti alhamdulillah semua, misal nih, kejedot pintu alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengingatkan saya. Suruh hati-hati. Kan bisa, ketemu kan? Kalau misalkan apalagi misalkan melihat di belakang truk itu kutunggu jondomu yang maplang-maplang itu. Terus astagfirullahaladzim kan bener kali ya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Misal. Asapan lihat Kiai Sumarno Jakarta mau lihat itu orang kutunggu jondomu yang maplang-maplang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mungkin hatinya dia. Alhamdulillahirabbil alamin, mungkin itu alhamdulillah kok saya kelakuannya nggak kayak gitu. Mungkin tapi ya, mungkin. Jangan alhamdulillah senang. Wah bagus, bukan. Alhamdulillah itu bukan saya kelakuan kayak gitu. Kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana? Maksudnya dia bawa kayak gitu gimana? Minta alhamdulillah tapi pemikirannya ke ya salah itu. Bayangin gitu. Itu nggak boleh. Itu jelas nggak boleh. Karena sesuatu yang haram dilihatnya itu tentunya kita tidak boleh bertafakur terhadapnya kan kayak gitu. Di dalam kitab ini diterangkan kayak gitu. Kalau kita tafakur terhadap misalkan kita tafakur, contohnya begini. Ada orang itu nutup pintu atau matiin lampu. Orang itu matiin lampu itu dalam hatinya itu ittiba lillah. Itu matiin lampu dapat pahala. Orang nutup pintu ittiba lillahi ta'ala. Artinya ittiba li Rasul karena memang ada hadisnya. Itu dapat pahala. Tapi kalau nutup pintu supaya angin jangan masuk, iya dapatnya angin nggak masuk. Orang makanin bebek, yang punya bebek siapa? Makanin ayam, dimakanin. Supaya pada gemuk-gemuk, dijual mahal. Dapatnya kalau gemuk dijual mahal. Kalau nggak gemuk, dijual nggak mahal, ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau karena memang tanggung jawab kita, perintah Allah, dapat pahala. Beda di situ. Itu di bab niat. Milih mana? Ya bedanya aja emang nggak begitu doang gitu. Jadi kalau kita di lapangan ngaji itu itu kan rame-rame memang kalau yang lucu-lucu yang dipakai itu kan lucu, kayaknya lucu. Taunya apa? Lucu doang. Ya kalau kita lucu-lucu gitu mendingan manggil yang lebih lucu aja gitu aja udah. Lawak gitu kan. Berarti kalau kiai lucu dapat pahala, lawak dapat pahala gitu aja. Komplain apa? Lawaknya komplain. Kalau kiainya kalau waktu dakwahnya kok pakai gitar langsung nyanyi lirikan matamu, ya berarti yang nyanyi lirikan matamu dapat pahala gitu. Komplain gitu. Nyatanya kiai sekarang kan pada begitu semua. Yang di Jawa Timur itu banyak. Ya mestinya yang pendakwah lewat gitar-gitar komplain lah. Yang pahalanya minta besok di akhirat bareng-bareng. Lah punya saya di kopi dia dapat pahala kok saya enggak gitu kan. Mungkin salah niat. Lah itu hati-hati. Setiap sesuatu yang ada kaitannya dengan aktivitas, kalau kita diniatin insya Allah menjadi pahala dan itu ditulis oleh Allah. Tapi kalau enggak ya udah. Sia-sia. Nutup minuman, itu nutup minuman malam-malam itu kan disunahkan kan, dianjurkan kan. Karena dalam setahun itu pasti ada satu bala semalam itu yang akan
nempel ke air yang tidak ditutup, pasti itu akan menjadi malapetaka. Salam 1 tahun ada sehari, cuman nggak pernah ditentukan harinya apa. Ada yang ngomong Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu bukan itu. Ada, makanya disunahkan nutup walaupun dengan sesuatu yang malang kayak gini doang di dalam gelas itu. Kalau misalkan yang nggak ditutup itu pagi-pagi mendingan dibuang. Dikencingin setan. Mungkin kecoa, kecoa orang luar negeri digoreng kok. Kecoa, tikus, ular, hebat orang sana mah. Semua dimakan semua. Doyan orang sana. Jadi semua itu kita harus berbuat bagus atau husnudzon kepada Allah dalam hal-hal yang terkait dengan aktivitas keseharian. Jadi jangan Allah itu sadidul iqab. Allah itu akan menyiksa kita. Kan Allah nyiksa itu kan kepada hambanya memang yang bangkang. Itu pun bukan Allah mendolimi dia, karena dianya memang yang melawan kan gitu. Wa salisuha ayatakida kilata qadoyahu alaihi wa kilata taklifihi. Jadi yang keempat ya. Yang ketiga. Ayatakida anal ihsana minhu ilal abdi akbaru wa ajalu min ayyuqabala bi kaulin au amalin minhu wa in hasana wa kasuro. Jadi Allah itu selalu memberi kebagusan kepada hambanya lebih besar dan lebih agung dibanding, kalau memang dibandingkan kepada hambanya, baik dalam ucapan maupun amalnya, walaupun kelihatannya bagus dan banyak, tetap nggak bakalan bisa bandingi. Jadi kita melakukan ibadah sholat subuh 2 rakaat misalkan ya, pahalanya dunia seisinya, itu masih kalah. Iya kan? 2 rakaat. Lah itu kalau dipikir Allah ngasih segitu, cuman sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat lebih utama dari dunia dan isinya. 2 rakaat. Wah, luar biasa lah. Lah tapi untuk melakukan itu berat, kadang-kadang berat karena memang sebelum subuh. Jadi semua amalan-amalan, barang siapa yang baca sholawat 1 dibalas 10, dan sholawatnya akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasul langsung dan akan dibalas langsung oleh oleh malaikat, dan Allah memberi rahmat langsung kan. Kalau barang siapa yang membaca sholawat malam Jumat katanya 100 kali, yang 70 kali buat akhirat, yang 70% buat akhirat, yang 30% buat dunia, dan itu akan didata oleh Rasul. Namun hadis itu saya lacak, ketemu di dalam kitab Biharul Anwar dan kitab Al-Kafi. Itu hadis itu dikeluarkan oleh orang-orang Syiah. Kalau yang hadisnya, kalau menurut saya sahih. Tapi kalau baca sholawat lebih banyak lebih bagus, nggak masalah, gitu aja. Jadi nggak diketemukan di kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi orang orang Syiah itu kitab terbesarnya itu namanya Biharul Anwar, ada 110 jilid, yang satu jilidnya sekitar 700 halaman. Nih loh. Satu jilidnya 700 halaman, 110 jilid. Paling gede-gedenya kitab setahu saya. Paling semua hadis itu semua ada, cuman nggak ada yang namanya Aisyah. Yang diutamakan Ali. Ja'far Shadiq. Kalau Ali itu bukan radhiyallahu an, tapi alaihis salam. Ja'far Shadiq alaihis salam itu. Jadi kalau ada kitab tulisannya alaihi salam kepada sahabat apa itu, yakin itu kitab Syiah, gitu aja udah. Itu. Jadi pasti kayak gitu kita. Alaihi salam, mestinya kan Nabi kan. Ya bukan berarti kita nggak boleh sama orang alaihi salam segala macam. Mau kita pada orang ya assalamualaikum kan ya. Tapi kan kalau kita kepada Nabi alaihi salam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beda kan? Kepada sahabat
radhiyallahu anhu. Kalau sahabat Ali ditambah karamallah wajah. Karena sahabat Ali itu dalam bahasa keterangannya itu, sahabat Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, kan begitu ceritanya di masyarakat kan. Jadi mara'aitu minhu wala ra'amini, katanya kan begitu. Tapi ada yang lebih mulia dari itu. Karena sahabat Ali itu dari kecil nggak pernah kafir, akhirnya mukanya itu menghadap Allah itu tegar. Kalau yang lain kan pernah kafir. Maksudnya begitu. Ada yang mengatakan begitu, ya monggo aja. Itu kan pendapat-pendapat ya. Jadi nggak salah semua. Sahabat Ali memang tidak pernah melihat kemaluannya. Kalau sahabat Ali pun Islam dari kecil, nggak pernah kafir, kan kayak gitu. Itu ya senang yang itu saya, Islam dari kecil itu. Jadi kalau orang disebut karomah Allah wajah, memang pada dasarnya semua anak Adam walakot karomna bani Adama. Seluruh anak Adam saya muliakan, kata Allah, kan begitu. Ya berarti kalau kita karomah Allah wajah ke orang yang lain ya bisa aja, cuman nggak tempatnya gitu aja. Kalau kepada tabi'in, mulai tabi'in berarti pakainya rahimahullah. Biasanya kalau kepada orang-orang yang masih hidup, hafidahullah, monggo aja. Kadang-kadang kesel disebut namanya karena jengkel, belangsak dia, modar. Ya ada aja. Itu mestinya sebutan ke iblis. Tapi karena kesel sama temennya itu disebut, masih hidup nggak dia? Masya Allah, kadang-kadang. Orang dendam masih umur-umur. Nggak kapok-kapoknya. Anak buah iblis. Rabiuha yang keempat, cinta pada Allah. Ayat kita kilata qadoyahu alaihi wa kilata taklifihi. Dan Allah itu memberi beban-beban kepada hambanya itu sedikit sebenarnya. Sedikit sekali. Coba kalau dipikir, kita hidup 20 begitu kan 60 misalkan. Umur itu kan dibagi tiga. Tidur, orang tidur berapa sehari semalam berapa? 6 jam. Olah, ada yang siangnya yang ngorok, enggak itu kok. Taruhlah misalkan sehari semalam kan ada 24 jam. 24 jam dibagi 3 berapa? 8 Raya? 8. Berarti aktivitas sholat cuman, misalkan sholat berapa? 5 menit, hebat. 10. Walah, poro-poro. Misalkan 3 menit, 5 menit lah, taruhlah 5 menit. Sehari semalam 5 menit kali 5, 25 menit. Kalau sebulan berapa itu ketemunya? 25 kali 30? 50. Hah? 75? 75 menit. Sebulan? 750 dibagi 24. Hah? 31, jam. Berapa hari itu kalau sebulan? Baru 2 hari. 31 24 1 hari setengah nggak nyampe. 2 hari ya. 2 hari? Nggak nyampe. 24 jam. 1 hari seperempat. Ya. Kurang. Segitu kan? Sehari semalam. Nah itu sehari semalam misalkan, itu yang 5 menit. Ada yang sholat plok 3 menit. 7 menit itu di 23 rakaat kelar. Lah itu kan tarawih itu. Ya, 7 menit. 7 menit ya. Nah itu misalkan. Berarti kalau kita hidup seumur hidup 60 tahun itu diambil tidur aja 8 kali sekian, sudah berapa? Habis kan kita? Jadi ibadahnya itu cuma berapa bulan? Sekian tahun. Iya, bukan tahunan itu, bukan kalau ibadah aja itu bulan paling. Iya kan? Lah itu segitu. Besok mau dikasih surga segala macam derajat yang segala macam banyak. Cuman suruh nurut aja orangnya.
asal nurut. Masih nggak mau juga. Masih nggak mau juga, bandel. Ntar masa matinya masih lama ini. Kalau mau mati, saya mau ini aja. Pokoknya mau baca la ilaha illallah biar masuk surga. Emangnya gampang gitu. Kau orang yang sudah meremehkan kayak gitu, mau mati itu dikunci mulutnya. Cukup kalau itu. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu ketika Fir'aun itu mau ngucap kayak gitu, disumbal pasir sama malaikat Jibril. Kesel malaikat Jibril. Dari dulu nggak mau, sekarang mau buat sumbal pasir. Langsung mulutnya ditutupin pasir, nggak bisa kan? Jadi susah. Nah. Ya masih iblis itu kan sebetulnya kalau iblis itu kan mengakui Allah segala macam, cuman sombongnya madam kayak gitulah, yo. Insyaallah. Jadi kalau orang sombong itu ntar grupnya iblis itu kan. Kalau orang yang mengaku itu ya ntar jadi benderanya Fir'aun, ngikutnya Fir'aun gitu. Jadi Allah itu tidak membebani kepada hambanya dengan beban-beban yang berat itu enggak sama sekali. Contohnya, orang itu tidak bisa sholat dengan berdiri suruh duduk. Duduk enggak bisa, yo tiduran nggak bisa, melumah terus asal sampai ke sampai kedip-kedip masih boleh, itu kan selagi masih ada akal. Ya kalau sudah nggak bisa ya dikubur, ya udah urusannya. Jadi nggak ada yang namanya qadha sholat, aslinya begitu. Cuman karena memang orang akhirnya melosot aja, nggak bisa sholat karena ada masalah. Kadang-kadang naik bis, gelantungan, waktu asar, macet, mau sholat bagaimana? Gelantungan. Ya sebenarnya bisa-bisa aja. Tayamum ke kaca bisa, terus sebisanya di situ. Mau desakan apa enggak, itu lihormatil waktu. Cuman kalau sudah selesai, ntar dikodok lah. Kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan mati sebelum jatuh waktu yang itu, waktunya masih ada, ya tetap udah sah gitu. Artinya orang naik bis gelantungan, akhirnya mau sholat nggak bisa, segala macam nggak bisa, sebisanya sholat lihormatil waktu. Ketika mau turun, bisnya busnya guling, mati, ya udah dianggap sholat, gitu. Maksudnya begitu. Tapi kalau masih ada waktu untuk sholat, ya alangkah baiknya dikodok, karena tadi itu kan benar-benar hanya menghormati waktu gitu. Niatnya juga niat kodok. Niat yang normal. Kan, iya. Yang kodok. Iya. Kita sholat di ini, tapi waktu belum habis nih. Cuman udah turun dari bis ibarat. Niatnya apa? Kodok apa? Oh, waktunya belum habis. Belum habis. Sholat biasa aja. Niat itu mau niat kodok mau niat biasa itu sebetulnya tidak ada masalah. Karena kodok mananya juga kodok bayar, ada juga bayar. Ada itu maknanya itu masih hangat, ibarat kalau kodok itu sudah rada anyep. Bukan nasi pagi dimakan sore namanya kodok. Kalau pagi dimakan pagi namanya nasi uduk. Nasi uduk masih hangat itu. Ini pagi dimakan pagi gitu ya. Maknanya sama. Sore yang hangat nasi bakar. Contoh, orang bayar utang pasti pakainya kodok uden. Ya karena bayar, ya kan? Sudah berhari-hari kan? Bukan ada iden, nggak ada bahasanya kodok uden. Tapi orang yang mikir sholat kayak gitu itu ya biasanya orang-orang yang mau ngaji. Kalau yang nggak mau ngaji, orang di rumah nongkrong doang denger asar aja. Malah ini kok. Berarti kalau udah pas waktu lagi nyetir juga ini aja gitu. Ingat aja ya. Kan tadi maksudnya di depan kan kira-kira rest area gitu kan. Ya kalau itu bisa ditaksir bakal ada rest area ya gitu, nggak usah itu. Ini kan hormatil waktu itu begini. Sebenarnya tadi itu rada salah. Hormatil waktu itu begini. Ketika kita itu berdesakan pada waktu sudah mepet mau habis kok belum bisa sholat. Kalau waktunya masih ada ya jangan Johor ke asar gitu ya. Misalkan nah ini waktu mau masuk asar, saya belum bisa sholat duhur. Sedang di situ turun nggak mungkin lah, mudah bayar segitu-gitunya, duitnya nggak ada. Mau jalan kaki ya bonyok. Udah akhirnya di situ tetap naik bis.
sholat sebisanya. Setelah turun pasti waktu kan asar kan? Lah asar itu qadha. Maksudnya kayak gitu. Kalau masih ada waktu itu, terus beatnya mogok serut pas di depan masjid, bagus. Wah, masjid mogok. Bukan beatnya mogok, masjid yang mogok. Kalau cuma niat doang, niat mau kodo, Niat tapi tidak melakukan sholat sebisanya tadi. nggak ada Pak, saya belum pernah ada keterangan. Maksud saya belum pernah menemukan ntar saya tak qadha itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi sholat itu kan hadisnya kan sahih laisa qadha sholat bal qadha shaum. Tidak ada yang namanya qadha sholat, bahkan yang ada cuma puasa, itu kan. Loh, kok perempuan diqadhain sholatnya? Itu perempuan diqadhain sholatnya itu kan karena memang ada waktu yang tarik menarik dengan waktu apa namanya jamak itu waktu jamak. Misalkan si perempuan ini haid ini mestinya sebelum masuk waktu duhur nih, waktu duhur nggak langsung sholat, keluyur aja, tahu-tahu haid, mestinya kan sholat udah bisa. Nah, akhirnya kan tetap udah nggak bisa sholat karena sudah haid, set ke sana. Akhirnya kan ntar kalau sudah suci kan jadi qadha ini. Lah itu aslinya itu tuh. Jadi bukan ntar tak niatin qadha, saya belum pernah menemukan itu. Soalnya hadisnya begitu. Nah, kalau kita naik bis dari Jakarta ke Surabaya, itu sampai di Surabaya itu jam 10 pagi. Nah, kalau kita naik bis dari Surabaya itu jangan niat qadha. Sholat subuhnya yang sulit itu. Nah, Tiduran, bangun-bangun udah siang udah Surabaya. nah, ya kalau itu malah beres, nggak dicatat malaikat. Malaikat tadi kok tidur. Orangnya tidur maksudnya, nggak dicatat. Nah, sekarang kalau nggak tidur, tadi tanyanya tidur. Kalau tidur kan rufi al-qalam an salah satu indah naumin. Lah ketika kita nggak tidur yang ditanyakan kan begitu. Ada waktu subuh. Tadi ada solusi ketika Bapak itu masih ada waktu, sekiranya kok buat sholat mau habis, waktunya mau habis nih, kok tetap belum ada waktu kesempatan sholat yang normal, Bapak tayamum saja di kaca. Setelah tayamum beres, niat sholat. Mau madep kemana aja, gimana namanya sholat di bis. Mau madep ngiblat, bisnya belok. Giliran madep sono, ya udah seadanya aja udah. Lihormati waktu aja udah. Lantar turun, baru kan waktunya habis dah. Bapak beres-beres, qadha'i itu sholat. Kayak gitu aja lah. Solusi-solusi kayak gitu aja lah, yang gampang. Oke, itu praktek sholatnya gimana kalau kita di bis? Kalau di bis, nah kalau di bis kita yang nggak bisa sujud ah, nggak bisa. Yo kita pakai kalau bisa takbir. Kalau takbir nggak bisa, mungkin bisa nggak bisa takbir. Karena duduk kan masih bisa takbir. Kalau gelantungan nggak mungkin bisa kan? Nah, ya takbir satu kayak gini. Allah Akbar ini nggak mungkin kan? Kayak orang gila ntar. Nah, kalau duduk ya takbir biasa. Terus isyarah kayak gini kan? Lah terus rukuk kan sujud pakai ini. Cuman bedanya rukuk dengan sujud kalau misalkan rukuk begini ya sujudnya rada begini gitu aja. Lebih ditekan gitu. Kayak gitu aja. Niatnya usolinya gimana tuh? Untuk menghormati waktu. Usoli fardul asri arba rakaatim tetap 4 rakaat lihormatil waktu. Ya gue beres sih. Tapi ini lagi kalau orang ya ini kebanyakan kita jumpai di masyarakat, orang meninggal, terus bilang saya berat 3 karung untuk video puasa sama video kodok puasa sholat, itu bagaimana tuh? Emang ada itu? Ambil berasnya. Kan begini, udah pernah dibahas itu ya? Udah pernah biasa, saya ulang lagi dikit. Oh nggak datang kali Abah. Jadi begini Bah. Jadi ketika ada orang mati, waktu mati itu masih punya utang. Taruhlah sholat aja gampang lah. Taruh utang sholat ya. Kalau kita utang sholat, maka ahli waris mengqadha'i boleh.
Nah, ahli warisnya malas-malasan, orang kaya semua pakai beras. Ya monggo aja, boleh. Atau memang pakai kodok sama di itu, ya itunya masuk sedekah, nggak apa-apa, boleh aja. Tapi yang bagus dikodoi sebagaimana puasa. Kalau tinggal puasa ahli warisnya. Ada yang ngomong nggak diapa-apain, nggak apa-apa, itu urusan Allah, boleh. Ada madhabnya. Kalau sholatnya tuh sah dibayar pakai beras itu. Kudus sholat. Itu fidyah namanya, fidyah. Oh, ya memang begitu. Gitu. Boleh. Nggak apa-apa. Jam. Bawa ke atas dong. Ya, kalau seandainya ahli warisnya nggak mampu itu gimana? Nggak mampu yang mana nih? Nggak mampu sholat? Iya. Enggak, Pak, buat bayar. Sholati. Pakai sholat. Boleh. Kita sholatnya itu gimana? Usoli. Mau sholatnya berapa hari misalkan nih? 60 tahun jangan, biarin aja. 60 tahun nggak sholat, suruh bayar. Wah, rumah dijual buat misalkan buat berapa ton ya? Ini misalkan ini yang normal aja ya, biar sholat sakit seminggu, yang parahnya nggak bisa misalkan ya. Ya dikodoi aja. Usoli fardhu dhuhri arba'a raka'atin kodoan an. Siapa mayitnya tadi? Bapak siapa namanya? Nah gitu aja. Jelas. Dah beres. Atau usoli, nawa itu sama Hudin. Sholatnya di jam waktu yang Langsung aja wong bayar kan nggak apa-apa. Wong utang kok. Kan utang ya. Wong utang bayar cepet kan lebih bagus. Sorot. Iya kan? seandainya 5 tahun dia nggak sholat. Seandainya kan dia seminggu. Berarti kan nggak subuh seminggu, duhur seminggu. Yo, gini urut aja. Subuh langsung, duhur muter, subuh lagi, duhur, asar, maghrib, isya, muter lagi kayak gitu aja. Di jam yang itu. Enggak sesuai. Monggo aja, maksudnya hari itu langsung monggo. Boleh, wong bayar utang kok. Bayar utang. Seharian sholat aja nggak? Boleh bayar utang. Ya nggak boleh itu orang ngutangin sholat. Paham nggak? Ini belum subuh. Saya mau sholat subuh aja ntar daripada malas sholli fardhu subuh rakaat. Nggak boleh. Haram itu ngutangin sholat. Seandainya kalau kayak kita nih kan dulu nggak sholat. Sekarang udah. Itu ambil bah. Terima kasih, Neng. Kalau kita dulu kan udah nggak sholat, Pak Kiai. Terus sekarang kan kita udah mulai aktif ke sholat Tobat. lagi, ya. Alhamdulillah. Untuk yang kemarin itu gimana? Berbagai macam madhab menerangkan begini. Kalau memang itu tobat, alangkah baiknya dihitung sekira meninggalkan sholat itu berapa tahun. Berapa tahun pasti nih. Berapa tahun. Iya. Ditulis mulai kodok itu. Ditulis terus. Misalkan tulis sampai itu terus kodoin. Ada yang mengatakan yang paling parah begini, Imam Ibnu Hajar, orang itu kodok terus kecuali hanya seperlunya untuk kebutuhan apa gitu, langsung kodok lagi terus gitu. Tapi ada yang mengatakan ya kodok aja biasa sambil aktivitas kodok lagi, monggo aja. Tapi tetap kodoin. Atau enggak sama sekali tobat, ya monggo aja, tanggung jawab. Tanggung jawab, gebukin mah. Oh, berarti kita tulis dulu yang tahun-tahun yang lalu gitu. Iya, maksudnya begini. Meninggalkannya berapa tahun? Misalkan setahun ya, setahun tinggal sholat. Ya kita kodok ditulis, mulai. Januari tak ketemu Januari lagi. Ya kayak gitu, enteng kan? Ngitungnya kayak gitu setahun. Lah yang parah itu orang sudah 65 tahun baru tobat. Nah, ini 65 tahun kodoknya gimana? Bingung. Seumur hidup. Wah, udah lalapin sumur aja. Lihat 65 tahun ya mau nggak mau ya kalau mau kodok ya seketemunya kodok. Itu. Setiap kita bisa kita kodoin. Ya kodoin gitu aja. Tapi kalau memang 65 tahun kan nggak mungkin orang hidup 65 tahun lagi kan. Ya kodoknya harus dipercepat. Udah 40 tahun gitu bisa. Nah, jadi sholatnya kodoknya nggak usah pakai surat-surat, nggak usah pakai, yang penting wajib-wajibnya aja udah gitu. Biar cepet ngejar 65 tahun. Untuk mengerjakannya, misalkan ya biar ringannya kan kita itu kalau kodok tinggal ngikutin ya, misalnya johor ikut johor, asar ikut asar. Nah, sedangkan di asar sama subuh kan nggak ada sholat selain itu ya, setelah sholat
asar atau subuh ya. Itu boleh nggak kita melakukan qada di saat jam-jam itu gitu. Misalkan untuk meringankan kita untuk menjalankan qada tersebut gitu. Jam yang mana ini? Misalkan qada asar nih, atau qada subuh. Kan setelah asar atau subuh itu kan nggak boleh ya? Ada sholat Setelah asar dan setelah subuh dan waktu istiwa itu kan waktu-waktu yang haram sholat maksudnya ya? Iya. Kalau qada itu tidak ada pantangan. Mau kapan aja nggak ada pantangan qada. Tahiyatul masjid nggak ada pantangan. Mau habis asar masuk masjid tahiyatul masjid. Nggak kecuali siapapun termasuk Nabi. Kayak gitu. Yang nggak boleh itu qobliyah dikodoi. Qobliyahnya masih bisa dikodoi habis asar masih bisa. Badiahnya nggak boleh. Atau sholat-sholat yang nggak ada sebabnya. Nggak ada sebabnya itu ada misalkan tahu sholat sunnah mutlak itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan qada ada mayit segala macam boleh, nggak apa-apa, nggak ada haram itu. Termasuk di Mekah Al-Mukarramah sono itu nggak ada waktu haram. Kalau ada waktu haram ya berarti ada yang nggak tawaf kan? Karena tawaf itu gantinya tahiyatul masjid, jadi terus nggak ada haram di sana mah. Tapi ya ada aja yang ngomong itu haram, badal asar, tolol. Udah ngomong, di Mekah kok haram. Ya iya, berarti kalau kita qada setelah salat subuh boleh. Jangan dibilang sholat apa. Nah, itu yang jadi masalah itu orang makanya begini, orang hidup itu jangan disetir orang lain. Julid. Kalau orang lain ngomong kamu kok kayak gitu, masa santri-santri habis sholat subuh, ya justru santri itu yang mau sholat. Kalau nggak santri nggak mungkin habis subuh sholat. Masalahnya nggak tahu sholatnya apa kan, nggak tahu urusan hati kan urusan yang melakukan kan. Jangan memvonis orang kok itu santri kok habis subuh kok sholat, habis asar kok sholat. Nggak usah comel. Kalau belum menanya kayak gitu, takutnya yang kayak begitu tuh baru tobat gitu. Jadi monggo itu ada nasi jamnya udah jam berapa ini? 10. 9:30 ke mana? 10 lebih. Udah 10 lebih. 10 lebih. Ah? Ya udah jam 10. Monggo di itu nasi kayaknya itu. Dibuka saya belum tahu karena sahabat Ali dulu waktu ditanya, "Weh sahabat Ali, kaki ada ke kuda ada berapa?" Turun dulu. Buka dulu baru dilihat. Oh ini nasi baru gitu ya. Dibuka dulu baru tanya. Enggak, mau dijawab. Sahabat Ali turun. Oh iya kuda itu kakinya masih ada 4 itu. Lagi naik kuda tahu kakinya 4. Ditanya turun dulu dihitung. Dan sahabat Ali. Lihat dulu nasi apa bukan baru dimakan. Mau nanya yang soal tadi cuma di luar temanya. Iya monggo. Nanya apa? Ini selesai dulu gimana? Jangan apa di itu. Masalah dana haji pakai. Gimana? Ya kalau dana hajinya itu ibarat dari duit bank aja itu gimana? Minjem. Nyicil dan talangan. Dana minjem, dana talangan apa dana riba apa dana apa gitu maksudnya? Ya kan ibarat begini Pak Haji. Kita ibarat ngambil bank tapi nggak niatan untuk haji sebenarnya mah. Nah ibarat kita ngambil ibarat taruh 1 M lah gitu kan. Nah 1 M itu kita itu buat usaha lah ya, usaha. Nah tapi si duit bank itu kan memang untuk kita bayarkan ke bank kan ya. Ibarat kita yang pakai giro lah. Kalau pakai giro kan jadi kan tetap ininya nominalnya ini. Nah itu udah terkumpul ibarat 1 M. Nah terus kita pengen haji ibarat pengen haji tapi pakai duit itu gitu. Ya kan tadi sebetulnya udah jelas itu kalau memang kita itu misalkan yang ribanya aja udah langsung jangan ekstrim ya, yang ribanya aja. Kita misalkan makan ribanya aja yang ekstrim. Setelah kita berhenti dan tobat itu kan falahu masalab. Jadi yang salap itu artinya sesuatu yang memang bertransaksi sebelum tobat. Itu miliknya
Udah selesaikan, nggak apa-apa. Berarti kan halal. Nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh itu kali udah duit minjem, nggak bisa bayar buat haji. Hajinya mau ngapain itu? Ya nggak boleh kayak gitu. Ini minjem buat haji pun masih boleh, wong masih bisa bayar. Toh kalau toh kita nggak bisa bayar sekalipun, masih ada ahli waris yang menyanggupi, misalkan, itu tetap masih boleh. Masih boleh. Contoh, sekarang orang itu kalau punya rumah kredit nggak? Kredit kan? Baju kredit nggak? Banyak. Yang kredit ibu-ibu maksudnya ya, banyak. Terus motor kredit nggak? Kredit. Berarti kan boleh dipakai. Dengan catatan kan tanggung jawab. Perkara sah atau tidaknya, sesuatu yang dilakukan sesuai dengan administrasi syarat dan rukunnya, diponis sah. Diterima atau tidak, itu urusan Allah. Saya mengatakan kalau cuma urusan udah lain, kita nggak bisa jawab. Kalau diterima nggak itu ibadahnya? Wah, kalau itu mau bukan wilayah saya, itu mau urusan. Contoh, orang Pak Kiai itu mampu atau tidak kalau gitu? Kalau orang ngutang itu sebetulnya ada dana yang buat bayar, cuman beda fisik barangkali. Dia punya tanah, dijual belum laku barangkali, atau dia punya bangunan, ditawarkan mungkin belum laku, minjam duit dulu dah, tak buat haji. Kan ada barang yang ini, buat bayar kan ada. Yo termasuk mampu sebenarnya, mampu. Lah yang nggak mampu ini sudah minjem, anaknya nggak keurus, nambah kawin lagi, nekan. Nah ini yang benar. Kalau lillahi ta'ala apa sih? Lillahi ta'ala pinjam nih, nanti Allah yang bayar. Saya belum pernah lihat ada Allah bayar, belum pernah lihat. Enggak beres itu. Atau beres sudah agak beres. Kalau bayar ya.